어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Hoirini. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penciptaan iklim kelas sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Hussein MPD. Ada beberapa istilah yang kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate yang diterjemahkan dengan iklim, seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut di atas dan kata-kata lain seperti living environment, group climate, dan classroom environment. Menurut Bloom dalam Hadianto 2016 mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Di samping itu, Hoy dan Miskel menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya kepribadian pada manusia. Nah, apabila definisi Hoy dan Miskel tersebut diterapkan pada kelas, maka iklim kelas berarti kepribadian kelas. Nah, pengertian ini dapat diterima dengan alasan bahwa masing-masing kelas mempunyai ciri atau kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain. Meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang sama. Iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Suasana kelas yang menyenangkan memungkinkan anak dapat memusatkan perhatian dalam belajar. Suasana yang timbul di dalamnya merupakan salah satu faktor yang mendukung motivasi kegiatan belajarnya siswa. Hal ini didukung pendapat Muhtadi 2005 yang mengatakan bahwa proses pembelajaran seharusnya mampu menciptakan suasana kelas atau iklim kelas yang kondusif untuk mendukung terciptanya kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas. Iklim kelas yang baik dapat diciptakan jika guru dapat mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran dengan kondusif. Pengelolaan kelas penting dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, agar guru mengidentifikasi norma-norma yang dapat membantu siswa berhasil dalam lingkungan belajarnya. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Pengelolaan kelas ini bertujuan menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas, sehingga menciptakan suasana menyenangkan. Yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Lingkungan fisik di kelas meliputi pengaturan ruang belajar yang didesain sedemikian rupa sehingga tercipta kondisi kelas yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk belajar dengan baik, seperti pengaturan meja, kursi, lemari, gambar-gambar afirmasi, pajangan hasil karya siswa yang berprestasi, alat-alat peraga, media pembelajaran, dan jika perlu diiringi dengan nuansa musik yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan, atau nuansa musik yang dapat membangunkan gairah belajar siswa. Kemudian yang kedua, mencerdaskan dan menguatkan. Sebelum memulai pelajaran dengan sikap yang ramah dan penuh senyuman, guru menyapa beberapa orang siswa yang menanyakan mengenal keadaan dan kesiapan masing-masing siswa untuk belajar. Bahkan ada guru yang membuka pelajaran diawali dengan nyanyian pendek dan selanjutnya menugaskan seseorang siswa melanjutkan lagu tersebut. Di awal pelajaran, guru membiasakan siswa untuk berdoa secara bersama agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya, guru juga tidak lupa memberikan pencerahan-pencerahan rohani kepada siswa agar mereka senantiasa saling menghormati dan menghargai. Kejujuran dan tanggung jawab bagi setiap tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, modeling atau mencontohkan.
Modeling oleh guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. Kemudian yang keempat, ekspektasi positif. Ekspektasi juga mempengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Secara spesifik, guru yang berperilaku sesuai dengan pola-pola yang diidentifikasi oleh penelitian cenderung memperlakukan siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi tinggi secara berbeda dengan siswa-siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi rendah. Kemudian yang kelima, ekspektasi pembelajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut. Mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, memuji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Kemudian yang keenam, ventilasi dan pengaturan cahaya. Suhu, ventilasi, dan penerangan adalah aset paling penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Muhtadi di UKIP Sulni 2016 menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar, atau student center. Kemudian yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanajemen kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kemudian yang selanjutnya, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Kemudian lanjut, tujuan penciptaan iklim kelas. Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk diciptakan agar tujuan akan tercapainya hubungan yang harmonis antar guru dengan siswa dan antar siswa, suasana pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang, tanpa permusuhan, atmosfer belajar yang penuh kebermaknaan, serta suasana pembelajaran di kelas yang tidak kaku dapat diwujudkan. Depdikbud dalam Ismiarti 2004 mengemukakan tujuan penciptaan iklim kelas yang kondusif, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.